Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas Palembang akan membawakan materi mengenai konsep horor, konsep maisir, dan perbedaan horor dan maisir dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 3, saya Mirna Eva Indartati sebagai moderator, bersama dengan teman saya yaitu Tri Oktaviani. Dengan dosen pengampu, Ibu Dewi Koryati dan juga Ibu Yuliana Faridatul Hidayah. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kami bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ada penjabaran konsep horor dalam Islam. Yang kedua ada penjabaran konsep maisir dalam Islam, dan yang ketiga yaitu perbedaan antara horor dan maisir dalam Islam. Yang A, penjabaran konsep horor dalam Islam. Horor atau taghrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Jadi di sini tidak diperbolehkan dalam Islam karena bisa merugikan orang lain. Islam mensyaratkan para pelaku ekonomi patuh dan tunduk pada beberapa ketentuan yang misalnya jual beli harus meliputi timbangan yang jelas atau diketahui dengan jelas berat dan jenis yang ditimbang. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi, yaitu tidak boleh harga yang majhul, tidak diketahui ketika dibeli. Mempunyai tempo tangguh yang jelas dan ada kerelaan para pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Adapun hikmah larangan jual beli horor adalah untuk menjaga harta orang lain dan menghindari perselisihan dan permusuhan yang muncul akibat adanya penipuan dan pertaruhan. Adapun bentuk transaksi horor salah satunya adalah jual beli yang belum ada atau mad'un. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada, yaitu ba'i al-ma'dum. Contohnya, menjual janin yang masih dalam kandungan induknya. Kan di sini janin ini belum tahu dia akan lahir secara sempurna atau tidak. Yang selanjutnya ada jual beli barang yang tidak jelas. Yang pertama, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Yang kedua, tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Yang ketiga, tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Yang keempat, tidak adanya kepastian objek akad. Dan yang terakhir, kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan ditentukan dalam transaksi. Baik, selanjutnya yaitu B. Penjabaran konsep dalam maisir dalam Islam. Maisir merupakan transaksi yang digantungkan dalam suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Kata maisir di dalam bahasa Arab secara harfiah yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah dan tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja yang disebut dengan berjudi. Hukum maisir dalam dasar Al-Quran dan hadis serta dalam ijma dan qiyas, maisir perjudian dilarang dalam syariat Islam karena ada unsur kerugian di dalamnya antara pihak satu dan pihak lainnya. C. Perbedaan antara goror dan maisir dalam Islam. Al-goror adalah ketidakpastian dalam bermuamalah, terdapat unsur yang tidak jelas dan tidak pasti, baik itu dalam keadaan barang maupun unsur dan zatnya. Maisir atau qimar adalah judi. Secara luasnya, maisir merupakan suatu kegiatan di mana seseorang melakukan perjanjian dengan kalimat jika menang yang dapat mengambil pihak yang kalah.
Goror mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Maisir memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Kembali kepada moderator. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi ini. Pada dasarnya, jual beli horor dan maisir adalah kegiatan yang tidak boleh dilakukan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah transaksi yang terbebas dari unsur riba, horor, dan maisir. Secara harfiah, maisir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Sementara horor, terminologinya mengarah pada penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang diakadkan, yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan, ada unsur kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga, dan waktu terjadinya transaksi. Biasanya, kegiatan bisnis horor mengandung risiko tinggi dan tak pasti. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kami. Apabila teman-teman masih belum mengerti tentang materi yang kami berikan ataupun materi yang telah kami jabarkan, bisa teman-teman tanyakan di forum diskusi pada pertemuan keempat nanti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.